Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab 2, yaitu Ether Channel. Nah, seperti sebelumnya kita akan belajar mulai dari studi kasus ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka Cisco paket tracernya, dan di sini saya sudah menambahkan dua buah switch 2960. Lalu teman-teman hubungkan menggunakan kabel automatically sebanyak 4 kali ya teman-teman. Di sini saya sudah menghubungkannya. Nah, di sini untuk port yang paling atas itu nyala ya teman-teman. Misalkan bandwidth antar switch ini butuh 400 MB. Nah, di sini karena satu port saja yang menyala, jadi hanya ada 100 MB yang di bandwidth. Nah, untuk mengaktifkan 3 port ini biar nyala dan kemudian disatukan dari port-port ini butuh yang namanya Ether Channel teman-teman. Nah, misal kalau port ini akan disatukan teman-teman, maka itu yang akan kita sebut atau itu yang disebut dengan Ether Channel. Terus setelah kita satukan, mereka akan menyala. Karena keempat port ini menyala, maka bandwidth-nya menjadi 400, bukan 100 MB lagi. Jadi nantinya kalau secara fisik itu ada 4 kabel nih, tapi kalau secara logika atau sistem itu hanya ada 1 kabel saja. Oke, di sini saya akan membahas tentang Ether Channel jenisnya. Jadi di sini Ether Channel itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama itu LACP yang sifatnya itu open standard. Yang maksudnya ketika ada switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco, itu bisa pakai LACP. Yang kedua itu ada PAGP, itu khusus Cisco teman-teman. Misal ada switch Cisco bertemu dengan switch yang Cisco, itu pakai PAGP. Dan yang terakhir itu ada layer 3. Untuk layer 3 ini nantinya kita akan bahas tersendiri. Nah teman-teman, pertama kita akan konfigurasi yang LACP dulu. Pertama-tama kita akan coba menerangkan switch 1 dan switch 2. Teman-teman bisa masuk ke switch 1, ke config. Oke teman-teman, lalu enable, masuk ke config, lalu teman-teman INT range FA 0/1 sampai 4, kemudian teman-teman enter. Kemudian teman-teman masukkan perintah switch port mode trunk. Nah, oke teman-teman, kita lanjut untuk yang switch 2. CLI. Di sini juga sama, enable, lalu config, INT range FA 0/1 sampai 4. Kemudian kita enter. Oke, lalu kita masukkan perintah switch port mode trunk. Oke. Setelah kita menerangkan antar switch, kita akan membuat yang namanya channel groupnya. Nah, kita coba di switch 2 ya teman-teman. Kita masukkan perintah channel strip group tanda tanya. Nah, untuk channel group ini bisa dari 1 sampai 6 ya teman-teman. Di sini untuk awalan kita akan buat channel group yang ke-1. Teman-teman, channel group 1 mode. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 ini menjadi pasif saja atau yang menunggu. Kita tuliskan channel group strip group 1 mode pasif. Kita enter. Kemudian yang di switch 1 ini dia akan bersifat mengacak atau mode aktif ya teman-teman. Tuliskan channel strip group 1 mode aktif. Oke. Nah, ini teman-teman, setelah kita konfigurasi mode aktif di switch 1, ini semua portnya menyala ya teman-teman. Yang mana artinya hanya ada 1 kabel dan bandwidthnya menjadi 400 MB. Karena 4 portnya menyala, nah tadi kan kita konfigurasi Ether Channel LACP. Selanjutnya kita akan konfigurasi Ether Channel PAGP.
Nah, teman-teman, untuk konfigurasi Ether channel PAGP, di sini saya sudah menambahkan multi-layer switch yang 3560 dan dihubungkan ke switch 2 menggunakan kabel automatically sebanyak 3 kali ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan terangkan dulu. Untuk switch 2, kita masuk ke switch 2. Kita enter, kita enable, kita config, kita masuk ke INT range FA0/5 sampai 7. Enter, lalu kita masukkan perintah switch port mode terang. Kita masukkan perintah channel strip group 2 mode tanda tanya. Nah, teman-teman fokus pada bagian PAGP. PAGP itu ada 2 mode, yang pertama auto dan yang kedua desirable. Auto sifatnya menunggu, sedangkan desirable sifatnya mengacak ya teman-teman. Di switch 2 ini kita akan coba mengacak switch multi-layer. Kita tuliskan channel strip group 2 mode desirable. Kita enter. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch multi-layer ya teman-teman. Kita ke CLI, kita enter. Nah, di sini kita enable, kita config. Oke, setelah itu kita masukkan perintah INT range FA0/1 sampai 3. Kita enter. Kemudian kita masukkan perintah switch port mode terang. Kita enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena kalau kita ingat materi sebelumnya, untuk switch yang multi-layer ini kita harus konfigurasikan terlebih dahulu encapsulation-nya. Jadi nggak bisa langsung dengan perintah switch port mode terang. Nah, di sini kita akan masukkan perintah switch port terang encapsulation .1Q. Nih, kita bisa menggunakan yang namanya mode switch port mode terang. Kita enter. Nah, ini bisa ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi PAGP-nya seperti tadi. Kita masukkan perintah channel strip group 2 mode. Nah, di sini modenya kita akan samakan saja ya, yaitu desirable. Jadi desirable itu kan mengacak ketemu mengacak, itu nantinya akan jadi teman. Kita masukkan mode desirable. Kita enter. Nah, selanjutnya kita cek apakah kabelnya sudah hijau. Nah, ini sudah hijau atau sudah menyala semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masukkan perintah do sh ether channel zoom. Nah, di sini untuk grup 2 yang ini teman-teman, atau port 2 ini infonya adalah SU ya teman-teman. Artinya S ini layer 2, terus yang U ini in use. Jadi teman-teman, port 1, 2, 3 yang ini itu masuk ke Ether channel 2 dengan protokolnya itu PAGP. Oke, yang terakhir kita akan lanjut membahas tentang Ether channel layer 3. Nah teman-teman, untuk konfigurasi yang layer 3, Ether channel layer 3 itu kita menambahkan satu buah multi layer switch lagi dan dihubungkan
ke switch 1 multilayer menggunakan kabel automatically sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk LACP dan PAGP itu dia untuk layer 2. Nah untuk layer 3 ini dia ada lagi yang namanya on. Jadi LACP dan PAGP itu untuk layer 2 dan on itu ada sendiri yaitu untuk layer 3. Nah lanjut, setelah teman-teman menghubungkan antara switchnya, untuk multilayer switch kita nggak harus pakai terang ya teman-teman, tapi kita akan ganti menggunakan yang namanya IP. Misal di multilayer switch 1 itu IP-nya 10.10.10.1 dan switch 2 multilayer itu 10.10.10.2. Nah kita akan langsung coba konfigurasinya mulai dari switch multilayer 1 teman-teman. Teman-teman enable, lalu masuk ke config. Kemudian teman-teman masukkan perintah int range fa 0 slice 4 sampai 6. Teman-teman bisa enter. Kemudian masukkan perintah no switch port. Kemudian enter. Itu artinya kita mendisablekan interface FA 0 slice 4 sampai 6. Terus kita coba buat channelnya teman-teman. Kita masukkan perintah channel strip group 3 mode. Nah channel group 3 mode, kemudian kita masukkan perintah atau yang on. Kita ketik on, kita enter. Nah terus kita masuk ke ether channel 3 nya. Kita enter int po3. Barulah di sini di ether channel 3 kita akan memasang IP nya. Kita ketikkan perintah IP add 10.10.10.1, interface-nya 255.255.255.0, kemudian kita enter. Kemudian kita akan lanjut ke multilayer switch 2. Teman-teman kita ke CLI terlebih dahulu seperti biasa. Lalu kita di sini boleh no saja. Terus kita enable, lalu config. Kemudian kita masukkan perintah int range fa 0 slice 1 sampai 3. Kita enter. Kemudian no switch port. Kita enter lagi. Kemudian seperti tadi masukkan perintah channel strip group 3 mode on. Enter. Kemudian kita masuk ke int po3. Kemudian IP add 10.10.10.2, interface 255.255.255.0. Kemudian enter. Selalu kita masukkan to show, disingkat SH, enter sum. Nah, di sini sudah ada grup ether channel 3 ya, teman-teman. Artinya, ini infonya RU, R itu artinya layer 3, dan yang U artinya in use atau layer 3 itu aktif atau sedang digunakan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.